Selamat berjumpa kembali bersama saya, Mariam Pandean, dosen pengampu mata kuliah Metode Penelitian Linguistik. Kesempatan ini, saya akan menyampaikan materi tentang hasrat ingin tahu manusia. Pada waktu yang lalu, saya sudah menjelaskan bahwa materi-materi yang akan saya sampaikan selama proses perkuliahan ini tidak lepas dari rancangan pembelajaran semester. Nah, terkait dengan materi hasrat ingin tahu manusia, kita akan mulai memahami tentang apa sebenarnya hasrat ingin tahu manusia itu sendiri. Apabila kita mendengar kata penelitian, orang sering membayangkan suatu kesibukan di laboratorium. Seorang ahli sedang asik mengamati reaksi zat-zat yang dicampur di tabung reaksi atau dalam labu didih. Apa yang dibayangkan orang seperti yang disebutkan tadi tidaklah salah, tetapi tidak seluruhnya juga benar. Orang yang berada di laboratorium pastilah ia sedang mengadakan suatu penelitian, penyelidikan dalam bidang ilmu pengetahuan alam. Kegiatan yang dia lakukan semata-mata untuk mendapatkan apa yang ingin ia ketahui atau apa yang menjadi keingintahuannya dia. Nah, keingintahuan manusia itu menuntut kita untuk berupaya sedemikian rupa untuk mencari jawabannya. Nah, pada prinsipnya, manusia mempunyai rasa ingin tahu tentang segala sesuatu hal. Inilah yang membawa kita manusia pada tingkat yang lebih baik dan lebih maju dari satu masa ke masa berikutnya. Dalam usaha untuk mengetahui sesuatu tersebut, akhirnya manusia memperoleh atau mendapatkan pengetahuan yang berguna bagi kehidupan manusia. Manusia pada kodratnya dibekali dengan hasrat ingin tahu. Dengan adanya hasrat ingin tahu itu selalu timbul berbagai macam pertanyaan dalam diri kita sebagai manusia. Oleh karena itu, manusia selalu berusaha untuk mencari jawaban atas pertanyaan-pertanyaan tersebut. Di samping itu, dengan menggunakan akal budinya, manusia mengembangkan pengetahuan yang berguna untuk kelangsungan hidupnya setiap hari. Nah, hasrat ingin tahu dan dorongan akan keinginan mempertahankan kelangsungan hidup manusia dapat terpenuhi apabila manusia memperoleh pengetahuan baru atau pengetahuan yang diinginkan itu adalah pengetahuan yang benar. Atau secara singkat dapat saya katakan suatu kebenaran. Nah, saudara-saudara, untuk menjawab hasrat ingin tahu dari manusia, kita dapat menggunakan dua pendekatan, yaitu yang pertama pendekatan ilmiah dan yang kedua adalah pendekatan non-ilmiah. Apa yang dimaksud dengan pendekatan non-ilmiah dan pendekatan ilmiah ini? Saya mulai dengan pendekatan non-ilmiah. Tidak selamanya penemuan kebenaran diperoleh secara ilmiah. Kadang-kadang kebenaran dapat ditemukan melalui proses non-ilmiah. Nah, untuk itu pendekatan non-ilmiah ini dapat dilakukan tanpa mengikuti langkah-langkah yang sistematis dan tidak terkontrol. Cara menyimpulkannya juga akan hasil yang diperoleh itu bersifat subjektif. Sehingga setiap orang itu tentu berbeda pendapat masing-masing. Ada beberapa cara ya, penemuan kebenaran dalam menggunakan pendekatan non-ilmiah. Nah, berikut ini saya akan menjelaskan pendekatan-pendekatan non-ilmiah ini. Yang pertama, perhatikan, adalah pendekatan melalui penemuan kebenaran secara kebetulan. Nah, penemuan kebenaran secara kebetulan ini
ya semacam ini diperoleh tanpa rencana. Jadi tidak pernah atau kita tidak dapat memperhitungkan lebih dulu. Meskipun demikian, perolehan kebenaran dengan cara ini banyak terjadi dan berguna. Iya, kalau boleh saya beri contoh, bagaimana penemuan kina untuk penyakit malaria. Kenapa itu disebut penemuan non-ilmiah? Karena diperoleh secara kebetulan. Ya, penemuan tersebut itu tidak pasti dan tidak melalui langkah-langkah yang sistematis. Tetapi tidak selalu penemuan secara kebetulan ini merupakan kebenaran asasi. Mengapa? Karena ada kalanya penemuan secara kebetulan dapat membuat seseorang menjadi tertipu karena hubungannya yang seakan-akan ada artinya, padahal hubungan tersebut berdiri sendiri. Yang kedua, penemuan kebenaran dengan akal sehat. Nah, penemuan kebenaran dengan akal sehat ini merupakan serangkaian konsep yang dapat digunakan untuk menyimpulkan hal yang benar. Walaupun demikian, kebenaran yang diperoleh dapat juga menyesatkan. Sekitar abad 19, banyak pendidik atau guru yakin bahwa hukuman merupakan alat utama dalam pendidikan. Nah, kebenaran yang telah diyakini ini cukup lama, ya, ternyata terbukti salah setelah diadakan penelitian. Nah, mengapa? Ya, mengapa itu salah? Karena ganjaran bukan membuat seseorang akan bangkit, namun justru sebaliknya. Seseorang akan merasa tertekan, stres, dan lain sebagainya. Nah, itulah suatu penemuan ya, dengan menggunakan akal sehat. Yang ketiga, kita lihat penemuan kebenaran secara intuitif. Suatu kebenaran dapat juga diperoleh berdasarkan intuisi. Maksudnya, kebenaran diperoleh melalui proses yang tidak disadari atau tidak dipikirkan terlebih dahulu. Jadi tanpa melalui suatu pemikiran. Hasilnya sukar dipercaya karena tidak menggunakan langkah-langkah yang sistematik dan terkendali. Kenapa? Karena hal ini sangat bersifat subjektif. Baik, selanjutnya yang keempat. Ya, ini dalam pendekatan non-ilmiah ya. Nah, penemuan kebenaran melalui usaha coba-coba. Nah, penemuan ini merupakan hasil usaha percobaan yang dilakukan berulang-ulang tanpa petunjuk dan pemecahan yang jelas. Oleh karena itu, proses penemuan ini membutuhkan waktu yang lama dan tentu ini tidak efisien dan tidak terkontrol. Nah, nanti saudara-saudara dapat mengikuti ini dan mencarikan contoh-contoh. Saya kira Anda bisa melihat literatur yang saya sampaikan pada perkuliahan awal kita, ya. Nah, hal yang kelima, penemuan kebenaran melalui kewibawaan. Dalam hal ini, kebenaran didasarkan pada reputasi seseorang atau kedudukan seseorang, ya. Pendapat seseorang yang dianggap mempunyai kewibawaan dalam bidang tertentu dapat diterima tanpa diuji. Katakanlah dia seorang tokoh besar, apa yang dia sampaikan pasti akan diterima oleh pengikutnya atau oleh orang yang dia pimpin. Padahal kebenaran pendapat tersebut belum tentu terbukti. Yang keenam, penemuan kebenaran secara spekulatif atau spekulasi. Dalam prosesnya digunakan pertimbangan sebagaimana panduan. Walaupun pertimbangan itu kurang dipikirkan secara mendalam. Oleh karena itu, penemuan cara ini dapat saya katakan penuh dengan resiko. Pada pertemuan berikutnya, saya akan menjelaskan tentang satu
penemuan kebenaran secara ilmiah pada pertemuan selanjutnya. Demikian pertemuan kita kali ini. Sampai berjumpa kembali pada pertemuan berikutnya. Salam sehat dan tetap semangat.